Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 6 semester 1 bab 1 ya. Yaitu bab 1 indahnya saling menghormati. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita persiapkan apa yang harus kita persiapkan, yaitu pertama adalah alat tulis dan tentunya buku tulis PAI. Kemudian bagi yang sudah mempunyai ini ya, LKS PAI kelas 6 semester 1. Silahkan dipersiapkan. Baiklah, langsung saja ya, kita simak materinya. Nah, inilah dia PAI dan budi pekerti kelas 6 semester 1 bab 1 indahnya saling menghormati. Subbab B. Makna dan cara mengamalkan surah Al-Kafirun. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, di sini materi yang pertama adalah makna surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini kenapa dinamakan Al-Kafirun? Karena membahas tentang seruan terhadap orang-orang kafir ya. Jadi surah Al-Kafirun ini keseluruhannya adalah membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Kafirun ini secara bahasa artinya menutupi atau kehilangan. Orang kafir, nah ini secara istilah, orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya setelah datang kebenaran kepada mereka. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir itu adalah orang yang sudah tahu bahwa ada agama Islam. Ya, ringkasnya seperti itu. Ada agama Islam, ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kesombongannya, orang-orang tersebut malah menolaknya atau menutupi diri dari kebenaran tersebut. Nah, maka dari itu mereka disebut orang kafir. Nah, jadi orang kafir ini ya sebenarnya sudah tahu ada agama Islam, ada Allah, ada Rasulullah, tapi mereka tidak percaya. Nah, entah itu karena sombong atau karena gengsi dan sebagainya. Nah, surat Al-Kafirun ini diwahyukan sebagai respon atau tanggapan terhadap ajakan kaum kafir Quraisy yang mengajak menyembah berhala 1 tahun, dan nantinya orang-orang kafir Quraisy akan menyembah Allah di tahun berikutnya. Jadi pada saat itu orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad. Mereka menawarkan, yuk daripada kita ribut, mendingan kita gantian. Lalu kata Rasulullah, maksudnya bagaimana? Gantian bagaimana? Nah, akhirnya mereka menjelaskan bahwa
nanti kamu menyembah berhala 1 tahun. Nanti tahun depan aku menyembah Allah. Jadi ganti-gantinya seperti itu. Nah, itulah di antara sebab kenapa surat Al-Kafirun turun ya. Jadi untuk menanggapi ajakannya kaum kafir Quraisy ya, yang sangat-sangat sesat itu ya. Nah, surat Al-Kafirun juga menjelaskan perbedaan antara Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dengan Tuhan yang disembah kaum kafir Quraisy. Nah, ini. Jadi di surah Al-Kafirun itu kan bunyinya itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyatina. Jadi untuk menegaskan bahwa orang Islam atau pengikutnya Nabi Muhammad tidak menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Begitupun kafir Quraisy tidak menyembah yang disembah oleh umat Islam atau Nabi Muhammad SAW. Untuk membedakan antara Allah dengan berhala-berhala yang disembah kaum kafir Quraisy. Nah, di samping itu, surah Al-Kafirun juga mengajarkan toleransi atau tasamuh terhadap orang lain ya. Itu di ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini mengajarkan toleransi. Yang artinya kalau kamu mau kafir ya silahkan. Saya Islam, kamu kafir silahkan berjalan sendiri-sendiri. Yaitu tidak ada pemaksaan agama agar tercipta kerukunan, persaudaraan dan persatuan masyarakat. Nah, khususnya di negeri kita ya, di Indonesia ini yang merupakan negara majemuk karena memiliki berbagai macam suku, adat, budaya dan agama. Nah, kalau kita menerapkan atau menjalankan sikap toleransi, maka kehidupannya itu akan rukun ya. Yang non-muslim ya silahkan, yang Islam ya silahkan, semuanya berjalan beriringan tanpa saling mengganggu dan saling menghormati. Nah, selanjutnya adalah cara mengamalkan surah Al-Kafirun. Yang pertama adalah rajin beribadah kepada Allah. Tentunya kita sebagai umat Islam harus rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur untuk apa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian yang ketiga adalah bertoleransi dengan menghormati pemeluk agama lain. Ya. Jadi kita tidak memaksa orang yang non-muslim untuk mengikuti kita dan mereka pun tidak memaksa kita. Ya. Jadi saling menghormati, menjaga perdamaian. Nah, terus yang kelima adalah berempati kepada sesama. Apa itu empati? Empati itu adalah sikap peduli ya. Jadi jangan mempunyai sikap acuh tak acuh kalau tetangganya atau saudaranya itu mengalami musibah atau bencana, maka kita harus peduli dengan mereka. Kemudian yang keenam adalah menghormati tetangga ya, karena tetangga itu adalah orang yang terdekat dengan kita ya. Kalau kita pengen dikatakan orang baik, ya kita harus baik terhadap tetangga ya. Sebagaimana di dalam hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah ya. Bapak saya ulangi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kemudian yang ketujuh adalah bersimpati kepada sesama. Nah, simpati itu apa? Ikut merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau misalkan kamu punya teman sedang sedih ya, ditinggal orang tuanya atau bagaimana, maka kita harus ikut bersimpati ya. Jangan malah kita bersikap menghina ya, atau bahkan mengejek, itu sangat melukai perasaan orang lain. Jadi inilah 7 cara mengamalkan surah Al-Kafirun. Oke, next. Nah, untuk tugasnya ringkas saja, mudah saja. Menurutmu, ya, menurut kamu, apa manfaat toleransi untuk kemajuan dan masa depan bangsa dan negara kita? Nah, silakan kamu tulis jawabannya, kemudian jawabannya difoto, kirim ke nomor WhatsApp
Pak Basri ya. Pak Basri tunggu tugas kalian. Oke? Nah, demikianlah pembelajaran PAI pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.